Dan kami akan awali informasi dari kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol Halim Utama Jakarta Timur pada Rabu pagi. Diketahui pemirsa ada 7 kendaraan yang terlibat kecelakaan. Inilah kondisi sejumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim Utama Jakarta Timur. Sejumlah kendaraan pribadi maupun truk ringsek pada bagian depan, belakang hingga sisi kanan dan sisi kiri. Tidak hanya itu, salah satu truk yang mengangkut furniture terguling hingga muatannya jatuh ke jalan. Dan belum diketahui pasti apa penyebab kecelakaan ini. Salah satu korban menyebut sangat kaget saat mengantri untuk keluar dari tol, tiba-tiba ditabrak oleh kendaraan lain dari belakang. Sejumlah penumpang yang berada di dalam mobil ini mengalami luka dan dibawa oleh ambulans untuk dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dan sedikitnya ada 7 kendaraan, baik mobil pribadi maupun truk yang terlibat dalam kecelakaan ini. Bayar tol ya. Kita kalau nggak salah ada 2 mobil di depan, begitu berhenti. Nah, nggak tahu kenapa sih, kita juga nggak tahu, tiba-tiba ditabrak dari belakang terus kita nabrak depan gitu aja. Yang nabrak dari belakang pertama kali mobil apa, Pak? Kalau kita kan nggak lihat karena yang ditabrak, tapi menurut informasi yang lain-lain, saksi lagi itu yang merah ini, truk merah ini. Oh, truk merah ini yang nabrak dari belakang. Ya. Ini tadi ada berapa kendaraan Pak yang terlibat? Kurang tahu, mungkin Pak polisinya yang lebih tahu Pak, mohon di sana aja. Kalau mobil Bapak yang hancur kondisinya bagaimana? Bagian depan dan belakang, karena yang belakang ditabrak. Dan pemirsa, untuk lebih jelas mengetahui situasi terkini, langsung saja kita akan bergabung bersama dengan rekan Rio Manik langsung dari lokasi. Ya, selamat siang Rio. Bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah evakuasi sedang dilakukan? Ya, selamat siang Bre dan Rizka. Saat ini saya tepat berada di gerbang tol Halim Utama, di mana tadi pagi telah terjadi kecelakaan beruntun yang disebabkan karena salah satu supir truk ugal-ugalan mengendarai mobil secara ugal-ugalan hingga menyebabkan menabrak beberapa kendaraan yang sedang antri dalam membayar tol. Dan saat ini kondisi seperti yang terjadi di sekitar kita, gerbang tol sudah beroperasi seperti biasa dan yang tadinya 3 gerbang tol itu sudah dibuka dan nampak terlihat di depan kita ini bahwa petugas kepolisian dari unit laka lantas Polda Metro Jaya sedang melakukan oleh TKP di mana mencari penyebab terjadinya kecelakaan yang menyebabkan 7 kendaraan rusak dan 4 orang korban luka-luka yang saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit UPI Kramat Jati. Begitu, Bre. Rekan Rio, ada 4 korban yang luka-luka sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kemudian sejauh ini yang terpantau atau informasi yang Anda peroleh adalah karena ada supir yang ugal-ugalan, begitu ya? Betul sekali, Brista. Ya, dari informasi yang kita terima dan data-data yang kita terima dari pihak kepolisian maupun dari pihak jasa marga, bahwa salah satu kendaraan truk engkel melaju dari arah Bekasi menuju Halim, dia ugal-ugalan dengan ada beberapa truk lainnya, sehingga supir diduga hilang kendali dan menabrak mobil pribadi di belakang sehingga terjadi tabrakan beruntun. Begitu, bisa. Ya, Rio, kalau untuk pengemudi dari masing-masing kendaraan yang terlibat kecelakaan dibawa kemana, Rio? Ya, pengemudi sendiri yang dari 4 orang itu ada salah satunya ya pengemudi truk engkel dilarikan ke rumah sakit UPI Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dan kita belum mengetahui lukanya seberapa parah atau bagian mana saja yang terluka, karena dari keterangan tadi bahwa supir juga sempat tergencet dan sulit untuk dievakuasi. Begitu. Baik, rekan Rio, yang terlihat di belakang Anda ini kan terpantau sedikit ada kemacetan lebih karena mau masuk ke dalam gerbang tol ya, bukan karena faktor kecelakaan tadi karena sudah dievakuasi ya? Ya, betul sekali. Saat ini yang kita lihat di depan di layar kaca kita bahwa ini adalah bukan karena macet, karena akibat kecelakaan, namun ini hanya untuk menempelkan etol untuk keluar dari exit tol gerbang Halim Utama. Begitu. Baik.
Baik, rekan Rio Manik, terima kasih atas laporan Anda. Semoga lalu lintas di sana berjalan dengan baik dan lancar. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa pemilihan presiden 2024. Sidang gugatan dari pihak Anies Muhaimin digelar di ruang sidang MK Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Dan sidang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo dan dihadiri 8 hakim. Sidang dimulai pada jam 8 pagi tadi dan dibuka oleh Ketua MK. Ketua MK mempersilahkan para pemohon, termohon, dan pihak terkait memperkenalkan kuasa hukum masing-masing. Dalam persidangan dihadiri langsung Anies Baswedan dan Muhaimin serta seluruh kuasa hukum. Sementara untuk sidang gugatan dari pihak Ganjar Mahfud akan digelar siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Satu lagi, Dr. Anang Zubaidi SHMA. Ya. Ya, pemirsa, dalam sidang gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 tadi pagi, calon Presiden Anies Baswedan menyatakan pemilu kali ini diwarnai intervensi dari penguasa. Ya, ia berharap hal ini menjadi pertimbangan majelis hakim. Apakah Pilpres 2024 kemarin telah dijalankan secara bebas, jujur, dan adil? Izinkan kami menyampaikan jawabnya, tidak. Yang terjadilah sebaliknya. Dan ini terpampang secara nyata di hadapan kita semua. Kita menyaksikan dengan keprihatinan mendalam serangkaian penyimpangan yang telah mencoreng integritas proses demokrasi kita. Mulai dari awalnya, independensi yang seharusnya menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pemilu telah tergerus akibat intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya terjadi. Bahkan intervensi ini sempat merambah hingga pemimpin Mahkamah Konstitusi. Ketika pemimpin Mahkamah Konstitusi yang seharusnya berperan sebagai jenderal benteng pertahanan terakhir menegakkan prinsip-prinsip demokrasi terancam oleh intervensi, maka pondasi negara kita, pondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata. Lebih jauh lagi, skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya, Yang Mulia. Kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil, pilkada, populasi kecil, tapi dalam skala yang amat besar dan lintas sektor baru kali ini kita semua. Pemirsa, salah satu pemohon tim hukum Anies Muhaimin adalah meminta pemungutan suara ulang. Selain itu, Dewan Pakar sekaligus tim hukum Timnas Amin Bambang Wijoyanto meminta Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi calon presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dan juga Prabowo Subianto. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal surat keputusan nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 sepanjang diktum ke-1. Ketiga, menyatakan diskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024. Keempat, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1632 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2023 tertanggal 13 November 2023 dan juga keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1644 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2023 tertanggal 14 November 2023
sepanjang berkaitan dengan penetapan pasangan calon peserta dan penetapan nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kelima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan umum presiden. Ya pemirsa, berdasarkan rapat permusyawaratan hakim atau PPH Mahkamah Konstitusi, 8 hakim konstitusi pemirsa akan menangani sidang perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024. Dan berikut informasi selengkapnya. Para hakim yang akan menangani PHPU Presiden 2024 adalah Ketua MK Soehartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan 6 hakim konstitusi, yakni Arief Hidayat, Eni Nurbaningsi, Daniel Yusmik Pancastaki Foch, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani. Dan pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan rekan Ismalia Medasari langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Ya, selamat siang rekan Isma, silakan dengan laporan Anda. Bagaimana situasi terkini di sana? Ya, selamat siang Prisa Bre dan juga pemirsa. Baru saja selesai diselenggarakan untuk sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum, yang dimana untuk sidang perdana ini akan dilakukan 2 sesi. Tadi untuk sesi pertama sudah dilakukan sejak pukul 8 pagi dan berakhir pada pukul 10 pagi, yang dimana untuk sesi pertama ini adalah pelaporan dari tim 01, yakni Anies dan Muhaimin, yang dimana tadi untuk Anies dan Muhaimin datang bersama kuasa hukum ke Gedung Mahkamah Konstitusi pada pukul 7.10 dan mereka bersama-sama dengan kompak menggunakan jas berwarna hitam. Dan tadi juga kami mengikuti jalannya persidangan. Di sini bisa kami rangkum sedikit untuk isi petitum yang disampaikan oleh tim 01, yakni adalah membatalkan hasil pemilihan umum oleh KPU yang sudah ditetapkan pada 20 Maret 2024 dan meminta untuk pemilu diulang lagi atau dijalankan ulang lagi, dan ketika pemilu nantinya dikabulkan untuk dilaksanakan kembali, meminta bahwa pasangan nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk didiskualifikasi dan tidak mengikuti untuk pemilu berulangnya kembali pemilu. Dan juga tadi sempat disampaikan juga oleh tim 01 bahwa presiden untuk pemilu kali ini memang ikut campur tangan atau cawe-cawe sehingga tidak bersifat netral, jujur dan adil, dan meminta untuk presiden bersifat netral, jujur dan adil. Dan Prisa dan juga pemirsa, seperti yang kita ketahui untuk sidang PHPU ini atau perselisihan hasil pemilu ini hanya diadili 8 orang hakim kecuali Anwar Usman, yang kita tahu sebelumnya memang Anwar Usman sudah ditetapkan di MK untuk tidak mengadili yang bersifat hasil pemilu dikarenakan adanya konflik kepentingan. Dan juga nantinya untuk sesi kedua akan dilaksanakan pada pukul 13, dan berdasarkan informasi nanti tim 03 yakni Ganjar Mahfud beserta kuasa hukumnya akan datang ke Mahkamah Konstitusi pada pukul 12 untuk nantinya mengikuti sidang perdana. Nantinya agenda pada hari ini memang adalah agenda pemeriksaan pendahuluan, yang dimana agenda pemeriksaan pendahuluan ini adalah mendengarkan laporan dari pemohon ke termohon. Nantinya kita akan menjalani atau kita akan melihat kembali sidang di sesi kedua, yakni dengan pelaporan tim 03 Ganjar Mahfud. Untuk sekarang sidang ini masih istirahat atau masih diskors, nantinya akan dimulai kembali pada pukul 1 siang nanti. Kembali ke studio Bre dan juga Prisa. Baik, terima kasih Ismalia Medasari dari Gedung MK. Kita akan tunggu nanti informasi terkini dari sana jelang pelaporan ataupun penyampaian disampaikan oleh pihak 03. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam iNews Siang. Sejumlah massa pendukung pasangan Anies Muhaimin berdatangan ke kawasan Patung Kuda, Jakarta pada Rabu pagi. Massa pendukung Amin yang terdiri dari relawan dan sejumlah komunitas masyarakat memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta. Rencananya ada sekitar 1.000 orang yang akan melakukan unjuk rasa menolak hasil pemilu 2024 karena dianggap penuh dengan kecurangan. Aksi ini sekaligus mengawal jalannya sidang perdana sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh tim hukum pasangan Anies Muhaimin.
Sejumlah petugas polisi telah bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi. Sementara itu, ruas jalan Medan Merdeka Barat sudah ditutup total sehingga tidak bisa dilewati kendaraan, baik dari Jalan Tamrin menuju Harmoni dan sebaliknya. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Patung Kuda, kita sudah terhubung dengan rekan Muhammad Sul Hilmi. Ya, selamat siang Hilmi, bagaimana suasana terkini di sana? Ya, selamat siang Bre, Prisa dan juga pemirsa. Benar sekali, meskipun sidang di Mahkamah Konstitusi saat ini telah berakhir, namun sejumlah dari pendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini masih tetap berlangsung di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ini. Dan memang aksi unjuk rasa ini telah berlangsung sejak pagi tadi, yang memang didominasi oleh kaum ibu-ibu, di mana mereka ini turut mengawal dari proses persidangan yang saat ini sudah berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Kami tadi juga mencatat beberapa poin dari aksi yang dilakukan oleh pendukung Anies Muhaimin Iskandar ini. Namun untuk saat ini kami dapat sampaikan bahwa terjadi sedikit kerusuhan di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ini, di mana memang ada dua titik dari aksi unjuk rasa ini, di mana yang titik pertama adalah merupakan pendukung dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kemudian di titik selanjutnya yakni merupakan massa dari pendukung Mahkamah Konstitusi. Dan inilah di layar kaca Anda dapat diperlihatkan bahwa untuk saat ini terjadi sedikit kericuhan, di mana ada sedikit bentrokan antara pendukung dari pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan sejumlah kelompok pengunjuk rasa lainnya. Inilah visual yang dapat kami sampaikan di kawasan Patung Kuda atau di sekitaran Monas, di mana untuk saat ini terjadi sedikit keributan. Namun untuk saat ini pihak dari kepolisian, dari Polda Metro Jaya dan juga dari Polres Jakarta Pusat telah turut mengamankan dari aksi yang digelar di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ini. Dan memang untuk aksi unjuk rasa ini kepolisian menurunkan sedikitnya 400 personil, baik itu dari Polda Metro Jaya ataupun dari Polres Jakarta Pusat, untuk mengamankan baik itu jalannya sidang yang saat ini berlangsung perdana di Mahkamah Konstitusi, ataupun mengamankan terkait aksi unjuk rasa yang memang dipusatkan di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ini. Kericuhan antar demonstran begitu ya. Apa sih yang melatar belakangi sepemantauan Anda? Ya, kami mensinyalir bahwa ada aksi keributan ini berawal dari cekcok, di mana memang sejak tadi pagi ini pendukung dari pasangan Anies Muhaimin ini telah melakukan aksi unjuk rasa dengan damai. Namun sekitar pukul 10 ataupun sekitar pukul 11 siang tadi, pendukung ataupun massa lainnya ini telah datang ke kawasan Monas. Baik, berarti ada massa lain begitu ya yang datang selain massa pendukung dari Anies Muhaimin, seperti itu? Oke, ketua MK kecil. Oke, Masih bisa mendengar suara kami? Ya pemirsa, kita lihat situasi di sana tampaknya ricuh. Ya, Prisa dan juga pemirsa, memang untuk saat ini kami diminta untuk mundur karena memang ada sedikit aksi pelemparan yang dilakukan oleh oknum. Kami saat ini masih mengetahui apa penyebab dari bentrokan ini. Namun untuk saat ini petugas dari kepolisian telah turun tangan untuk mengamankan jalannya aksi pada siang hari ini, di mana untuk saat ini masih berlangsung aksi unjuk rasa. Biar itu menjadi satu materi nanti yang akan dibuktikan. Sehingga sekali lagi, kalau komentar saya tidak akan komentari, karena kalau sudah masuk persidangan, biar hakim yang nanti mendengar dan memutuskan. Pak, kemarin kan sempat disampaikan juga kalau ada beberapa dokumen yang memang
ada dokumen tambahan yang akan dibawa ke persidangan itu apa aja sih? Dan nanti kamu lihat di sana. Kita sudah banyak. sampaikan. Kita sudah sampaikan Oh, yang dokumen tambahan, tambahan, bukti-bukti ya. Jadi semua udah lengkap. Bahwa kita akan mengajukan tambahan bukti itu terbuka ya. Tapi yang sementara ini sudah semuanya kita sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Pak, mungkin bisa disampaikan sedikit alasan utama Bapak dan juga Pak Mahfud hari ini hadir sebagai prinsipal? Ya, sebagai prinsipal dan kita diberikan kesempatan untuk statement, kami akan mengambil kesempatan itu untuk menyampaikan pada publik. Sehingga jauh lebih filosofis, jauh lebih mengambil fakta-fakta yang ada di lapangan, dan jauh kita berpikir bagaimana demokrasi berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara ini. Nah, teknisnya adalah kawan-kawan nanti yang ada di tim hukum. Dan mudah-mudahan kami nanti bisa bersama-sama dengan Pak Mahfud menyampaikan, karena Pak Mahfud juga punya pengalaman pernah duduk di sana, beliau sangat menguasai dan juga ahli pada soal hukum ini. Sehingga mudah-mudahan bisa saling melengkapi dan persidangan ini akan menjadi perhatian publik yang menarik, logik, dan bisa masuk akal. Ya, terima kasih ya semua ya. Ya. Cukup. Ya, sudah lengkap kasih. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oh, nggak jadi live. Pemirsa, tadi baru saja kita saksikan pernyataan dari Ganjar Pranowo yang sudah tiba di gedung MK nanti untuk membacakan petitumnya terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2024. Dan di samping kanan layar Anda, pemirsa, ini adalah situasi terkini di kawasan Patung Kuda Jakarta yang tadi dilaporkan oleh rekan kami Muhammad Zulhilmi bahwa saat ini terjadi kericuhan yang dialami ataupun melibatkan dua pihak yang berbeda seperti itu. Dan kita akan langsung kembali terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi. Hilmi, silakan ceritakan bagaimana situasi terkini yang Anda alami di sana. Ya, pemirsa, dapat kita saksikan bersama begitu ya, kita masih terus berusaha untuk menghubungi rekan kami Zulhilmi yang sedang berada di lokasi, namun dapat kita lihat dari kondisi tampaknya kurang kondusif begitu ya, mengingat masih ada saja oknum yang melakukan pelemparan begitu, meskipun di sana sudah ada pihak kepolisian yang berusaha untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Udah yang tua-tua dan terprovokasi tadi teman kalian bahwa itu dia masih begitu lagi. Dan dapat disampaikan bahwa sebelumnya dilaporkan bahwa aksi unjuk rasa ini sempat berlangsung damai begitu ya, namun beberapa saat yang lalu tiba-tiba terjadi aksi kericuhan dari oknum pengunjuk rasa lainnya. ya, tapi kami belum mengetahui ya ini dari mana pihak lain yang datang ke sana, karena rencananya memang untuk aksi yang ada di kawasan Patung Kuda ini adalah terkait dengan hari ini MK mengadakan sidang perdana dan juga terkait dengan penolakan hasil pemilu seperti itu. Ya, di mana kita ketahui sejak tadi pagi para pelaku unjuk rasa yang hadir di lokasi ini lebih banyak juga didominasi oleh ibu-ibu begitu ya. Namun siang hari ini tiba-tiba berlangsung ricuh dan belum diketahui pasti apa yang menjadi penyebab kericuhan ini. Dan kita lihat ya, para polisi dan petugas begitu ya setengah sigap untuk mengamankan jangan sampai konflik makin meluas dan melukai masyarakat yang ada di sana ya. Iya. Yang tua-tua jangan berani santai aja. Kita ini bukan di Timur Tengah. Dan tentu saja pihak kepolisian juga masih terus berusaha untuk membuat suasana lebih kondusif, pemirsa. Namun kita lihat masih ada beberapa massa yang membuat kericuhan ataupun tadi sempat ada yang melempar batu seperti itu. Udah, tugas kita ini udah, saya maafin Bang. Jadi marilah ya. Dan di sisi lain juga masih ada massa yang ada di mobil orasi ini juga masih terus menyuarakan sejumlah poin dalam aksi unjuk rasa ini.
lagi-lagi yang dibutuhkan sampai juga. Ya, dulu. Teman-teman, mari kita menjaga proses pemilu ya. Coba, mundur. Ya, mobil yang digunakan untuk berorasi juga tampaknya ini diminta oleh aparat untuk sedikit mundur ya. Ya. Begitupun juga dengan awak media tadi, Prisa ya, rekan kami juga diminta untuk menjauh dari lokasi seperti itu. Namun memang dari visual yang bisa Anda saksikan saat ini kondisi sudah mulai dikendalikan ya. Ya, tadi khawatir terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan dari kericuhan yang berlangsung karena tadi ada sempat ada adu pukul begitu ya, dan juga pelemparan batu. Jago aja. Orang kalau jago itu bukan borongan. Satu-satu bisa di sini. Makanya jangan kayak orang borongan, jangan kayak orang cengeng. Dan kita ketahui tadi pemirsa, sidang MK, sidang perdana terkait dengan sengketa Pilpres 2024 sudah digelar di MK tadi dari jam 8 pagi, kemudian tadi selesai di sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan agenda dari pasangan 01. Dan kita masih menunggu juga nanti sidang akan dimulai lagi di pukul 13 waktu Indonesia Barat dengan pemohon tim hukum dari Ganjar Mahfud. Dan terkait dengan agenda hari ini pemirsa, inilah yang dilakukan oleh sejumlah massa di sana, berunjuk rasa di depan patung kuda. Sempat terjadi kerusuhan dan juga tadi sempat terjadi gesekan seperti itu, dan masih terus juga untuk ditangani oleh pihak kepolisian dan juga aparat yang ada di sana. Ya, dan untuk sidang lanjutan dari tuntutan siang hari ini begitu ya, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud ini akan dilangsungkan pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan tadi kita lihat bersama bahwa Ganjar Pranowo sudah tiba di halaman gedung Mahkamah Konstitusi. Ya, ini masih berlangsung juga pemirsa, ini sepertinya ada debat ya? Perdebatan ya antara pihak kepolisian juga dengan sejumlah massa unjuk rasa. Dan kita berharap ini semoga tidak terjadi kerusuhan lanjutan ataupun ini bisa dikendalikan situasinya sehingga unjuk rasa berjalan dengan kondusif. Ya, dan berlangsung damai seperti yang terjadi tadi pagi ya. Iya, betul. Juga kondisi terkini di MK. Anda kembali di Ayu Siang pemirsa. Satelit Merah Putih 2 milik Indonesia yang diluncurkan pada awal tahun lalu dipastikan dapat beroperasi penuh pada April 2024 mendatang. Ya, satelit Merah Putih sebagai komitmen pemirsa dari Telkom untuk memastikan bahwa akses internet yang merata di seluruh Indonesia. PT Telkom Indonesia Persero Tbk bersama PT Telkom Satelit Indonesia Telkomsat meluncurkan Satelit Merah Putih 2. Satelit Merah Putih berkapasitas 32 GB per second yang menggunakan teknologi High Throughput Satellite atau Broadband Satellite ini untuk memperkuat cakupan kapasitas dan kapabilitas Telkom Group yang memberikan pemerataan konektivitas digital seluruh Indonesia. Direktur Pengembangan Bisnis Telkomsat Anggoro Kurnianto Widiawan mengatakan Satelit Merah Putih 2 siap beroperasi mulai awal April 2024. Dalam acara silaturahmi PT Telkom Indonesia Persero Tbk bersama jurnalis, PT Telkom Indonesia membahas kinerja keuangan yang positif sepanjang tahun 2023 dengan pendapatan konsolidasi sebesar 149,2 triliun rupiah.
Satelit Merah Putih 2 yang telah sukses diluncurkan tanggal 21 Februari waktu Indonesia, saat ini sudah berada di orbitnya dan seluruh rangkaian in-orbit testing, seluruh subsistemnya sudah berhasil dilakukan dengan baik. Dan saat ini kita menunggu klarifikasi, review everything gitu ya, sampai dengan memastikan semuanya baik-baik saja. Dan diharapkan awal bulan April ini tahun 2024 siap untuk memberikan layanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peluncuran satelit Merah Putih di Cape Canaveral, Florida pada Februari lalu. Saat ini Telkomsat tengah menunggu evaluasi in-orbit test secara keseluruhan dari satelit Merah Putih 2 yang dilakukan oleh perusahaan satelit yakni Thales Alenia Space. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, iNews melaporkan. Dan bagaimana mimpi negara ini didirikan agar semua bisa taat pada konstitusi. Ya, oke. Terima kasih. Semangat, Mas. Ya pemirsa, ini adalah pasangan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang baru saja sampai di gedung MK Jakarta pemirsa. Tentunya mereka akan bersiap-siap nanti untuk menyampaikan gugatan hasil pemilu presiden 2024 di pukul 13 siang nanti. Dapat kita saksikan bahwa mereka didampingi oleh sejumlah kuasa hukumnya ya. Ya. Terkait dengan sidang perdana yang akan berlangsung siang hari ini. Dan tadi kita saksikan bahwa Ganjar Pranowo sudah lebih dulu tiba, kemudian disusul oleh Mahfud MD. Dan mereka saat ini bersama-sama untuk memasuki ruangan Mahkamah Konstitusi ya. Ya. Dan tentunya sejumlah saksi sudah disiapkan juga pemirsa oleh tim hukum Ganjar Mahfud, serta ada juga kuasa hukum yang disiapkan. Dan selain advokat Todung Mulya Lubis, ada juga sejumlah advokat ternama yang dipercaya untuk membela Ganjar Mahfud di MK. Di antaranya ada Henry Yosodiningrat, kemudian Magdir Ismail, Roni Talapesi, Ifdal Kasim, ada juga Vincentius Mendrova. Ya, tercatat ada sekitar 5 nama besar ya, dari kuasa hukum Ganjar dan Mahfud yang diberi nama Tim Pembela Demokrasi dan Keadilan atau TPDK, dan memimpin tim hukum ini advokat sekaligus Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud, yaitu Todung Mulya Lubis. Dan pemirsa, memang ada pembatasan dari MK untuk membawa saksi dalam sidang sengketa Pilpres, sehingga memang dari tim hukum TPN Ganjar Mahfud sebelumnya sempat meminta untuk MK ini menambah kuota saksi ahli menjadi 10 orang. Rencananya sidang akan diawali dengan pidato Ganjar dan Mahfud sekitar 10 menit, kemudian dilanjutkan pembacaan gugatan dan argumen. Dan diketahui MK telah meregistrasi permohonan PHPU Presiden tahun 2024 yang dimohonkan
tim hukum Ganjar Mahfud pada buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK melalui sistem IBRPK pada Senin 25 Maret lalu. Dan Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menjelaskan bahwa nepotisme dan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi selama penyelenggaraan Pilpres 2024 dinilai adalah pengkhianatan terhadap undang-undang, khususnya pasal 22E ayat 1. Ya, tadi disampaikan memang dari MK ini membatasi saksi dan juga ahli yang hadir dalam sidang ini hanya boleh 19 orang, sementara memang kalau dari tim hukum dari Ganjar Mahfud ini sebenarnya sebelumnya sudah menyiapkan ada 30 saksi ya dan juga 10 ahli. Dan ini juga berlaku untuk timnas maksud kami THN Amin yang tadi juga sudah menyampaikan petitumnya. Dan kalau tadi kita melihat sidang yang diikuti oleh pemohon THN Anies Muhaimin, memang ada pembatasan jumlah kuasa hukum yang bisa masuk ke ruang sidang, pemirsa, yaitu majelis hakim hanya bisa ataupun hanya mengizinkan ada tidak semuanya jumlahnya. Jadi tidak semuanya kuasa hukum yang bisa masuk ke dalam ruang sidang, dan tadi yang hanya boleh berbicara hanya 2 atau 3 orang untuk menyampaikan gugatan. Ya, dan kita masih menunggu begitu ya dimulainya sidang perdana dari gugatan tim Ganjar dan juga Mahfud. Apakah kelima kuasa hukum, karena memang tampaknya tidak terlalu banyak begitu ya, bisa masuk keseluruhan ataukah seperti apa. Dan ini para media masih terus memfollow begitu ya, atau mengikuti jalannya proses begitu ya untuk segera mengikuti sidang perdana pukul 1 yang diagendakan akan berlangsung beberapa menit lagi. Iya. Atau kurang lebih 1 jam lagi ya. 1 jam lagi. Berdasarkan waktu Indonesia Barat. Pagi-pagi. Ganjar sedang menyapa ya beberapa, mungkin tampaknya tim begitu ya yang berada di MK, dan tentunya tim hukum Ganjar Mahfud berharap MK bisa mengambil sikap mendiskualifikasi ya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, dan mereka menuntut dan memastikan agar demokrasi tetap ditegakkan di Indonesia. Itu yang menjadi salah satu tuntutan ya, dari pasangan Ganjar dan Mahfud. Jadi memang dalam gugatan yang utama yang akan disampaikan oleh tim hukum Ganjar Mahfud, pemirsa, sama seperti yang disampaikan juga oleh THN Amin, bahwa mereka ini menuntut untuk pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi sebagai pemenang Pilpres 2024. Ya, dan tim hukum Ganjar Mahfud juga meminta ya pemungutan suara ulang atau PSU di seluruh wilayah Indonesia. Todung menyebutkan ada 2 argumen yang menjadi dasar permintaan pemohon. Yang pertama adalah terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi guna memenangkan paslon 02 dalam satu putaran pemilihan, dan disampaikan juga bahwa terdapat berbagai pelanggaran prosedur pemilihan umum dalam setiap tahapan Pilpres 2024 menurut Ketua Tim Kuasa Hukum dari Ganjar Mahfud. Ini akan 1 jam lagi ya, tapi Ganjar sudah tiba di gedung MK begitu ya, dan nanti akan diagendakan
sebelum pembacaan permohonan begitu ya, akan ada pidato dulu sekitar 10 menit ya. Baik, dan kita nanti akan kembali lagi ke MK pemirsa, tapi kita ke informasi lain terlebih dahulu. Ayus TV kembali menggelar konser ngabuburit dan juga tablik akbar di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan bertema nikmatnya Ramadan juga dimeriahkan dengan kehadiran PT Sasa Inti melalui produk Sasa Santan Omega 3 dan Sasa Tepung Bumbu Viral bervitamin pemirsa dan bermineral yang memberikan solusi masak praktis dan juga tentunya sehat. Ribuan warga antusias menyaksikan konser ngabuburit dan tablik akbar bertema nikmatnya Ramadan yang diselenggarakan Ayus TV di ruang terbuka hijau Kelero, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Acara diramaikan dengan adanya booth milik PT Sasa Inti yang menjual berbagai macam produknya, seperti Sasa Santan Omega 3 dan berbagai varian Sasa Tepung Bumbu bervitamin dan bermineral. Seperti Sasa Santan Omega 3 dan berbagai varian Sasa Tepung Bumbu bervitamin dan bermineral. Warga mengaku memilih menggunakan produk dari Sasa karena menghasilkan hidangan yang praktis, enak dan tentunya lebih sehat. Selain booth Sasa, dalam gelaran tersebut juga ada penampilan spesial dari band Armada, Gio MCI Season 10 yang akan memberikan inspirasi resep spesial berbuka puasa dengan menggunakan Sasa Santan Omega 3. Dan tausiah penuh motivasi oleh Kiai Haji Syamsul Ma'arif dan Kiai Haji Nur Hayid. Itu kental, gurih. Bisa buat biasanya masak sayur, buat es, cendol. Kalau puasa gini buat kolak yang pasti. PT Sasa Inti melalui produk Sasa Santan Omega 3 dan Sasa Tepung Bumbu Viral bervitamin dan bermineral turut mendukung program AINIS yaitu tablik akbar. Pada hari ini tepatnya di titik di Tengaran, Jawa Tengah. Sementara pada malam hari acara tablik akbar diramaikan dengan penampilan spesial band Bagindas, kemudian musik religi oleh Syubanul Muslimin, Gus Hafiz Hakim dan Gus Azmi. Kemudian dilanjutkan Ustadz Taufikur Rahman yang akan memberikan nasihat kebaikan serta tausiah inspiratif. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, Ainus melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam iNews Siang dan kita kembali akan bergabung ke Patung Kuda untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Patung Kuda. Sudah terhubung dengan rekan Muhammad Sul Hilmi. Ya Hilmi, bagaimana suasana terkini di sana? Apakah kericuhan sudah mulai bisa diredakan? Ya, selamat siang Bre dan juga pemirsa. Memang untuk saat ini situasi kondisi di Patung Kuda Jakarta Pusat ini sudah mulai kondusif. Bahkan pendukung dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ini sudah satu persatu meninggalkan kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ini. Dan memang dapat kami sampaikan tadi beberapa saat yang lalu terjadi kericuhan antara pendukung pasangan dari Anies Muhaimin dengan pendukung dari kelompok yang menyatakan pro terhadap keputusan KPU. Di mana tadi relawan dari Anies ini memang lebih dulu datang di sini di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ini untuk melakukan aksi unjuk rasa sekaligus untuk mengawal proses persidangan yang saat ini ataupun hari ini berlangsung perdana di Mahkamah Konstitusi. Namun beberapa saat kemudian sekitar pukul 10 pagi massa yang pro dengan keputusan KPU ini datang ke kawasan Patung Kuda, tepatnya di depan pintu Monas. Kemudian kedua kubu ini saling melakukan orasi, namun beberapa saat ada suatu peristiwa di mana merupakan ada pelemparan yang dimana itu merupakan seorang oknum yang melakukan pelemparan, lalu terjadilah ataupun tersulutlah emosi dari kedua belah pihak. Namun untungnya pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya yang memang telah bersiaga di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat ini dapat menetralisir keadaan, baik itu relawan dari Anies Baswedan Muhaimin Iskandar ataupun
kepada kelompok yang pro dengan keputusan KPU. Dan untuk saat ini pun relawan Anies Muhaimin pun sudah satu persatu meninggalkan tempat ataupun kawasan patung kuda ini. Dan dapat kami sampaikan pula bahwa untuk arus lalu lintas di kawasan patung kuda, tepatnya di Bundaran Indosat ini saat ini masih berlangsung normal. Dan memang untuk ruas jalan Medan Merdeka Barat ini memang ditutup total oleh pihak kepolisian menyusul adanya persidangan yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Demikian, Bre. Tadi rekan Hilmi menyampaikan bahwa semacam ada oknum lain begitu ya yang mendukung keputusan dari KPU bersitegang dengan yang berorasi mendukung Anies dan juga hasil pemilu ya. Ya, kemanakah oknum pendukung dari KPU tadi yang sempat membuat kericuhan di sana, atau ada aksi ya bersitegang lah antar pengunjuk rasa di sana? Diamankan oleh aparat atau bagaimana? Jika kami memantau, ya baik. Jika kami mantau untuk saat ini massa yang mendukung keputusan dari KPU ini masih bertahan di depan pintu masuk Monas ataupun di sekitar kawasan Patung Kuda. Namun untuk saat ini mereka sudah tidak lagi melakukan orasi. Dan memang untuk saat ini pihak kepolisian memfokuskan penjagaan kepada kelompok yang mengatasnamakan pro dengan keputusan KPU tersebut. Dan memang untuk saat ini pun pihak dari relawan Anies Muhaimin sendiri sudah membubarkan diri karena menyusul persidangan yang melibatkan pasangan Anies Muhaimin ini sudah selesai dilakukan, dan maka para relawan pun satu persatu sudah meninggalkan lokasi ini. Demikian, Prisa. Rekan Hilmi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, tim hukum Prabowo Gibran menilai permohonan yang disampaikan tim hukum pasangan Capres dan Cawapres dalam sidang perdana berisi lebih banyak opini dan hipotesa. Selain itu, pemohon lebih banyak mengungkap permasalahan pemerintah yang menurut tim hukum tidak berkaitan dengan perkara sengketa pemilu. Yang hadir dan para senior yang hadir sini. Intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Dan saya baru dengar dari Pak Kaligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti. Begitu juga asumsi itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi, sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun, daripada fakta-fakta, bukti-bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini. Dan karena itu kami akan menjawab nanti besok jam 1 siang terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan Yahya Muhaimin. Dan kami sudah mempersiapkan jawaban, mematangkan, dan besok sebelum sidang jam 1 siang besok, kami akan menyerahkan jawaban tertulis, tanggapan tertulis kami kepada Mahkamah Konstitusi. Secara umum tidak ada sesuatu yang sulit bagi kami untuk menjawab atau menanggapi permohonan itu. Oleh karena seperti yang saya katakan tadi, lebih banyak merupakan narasi, dugaan, patut diduga, dan lain-lain sebagainya. Bukan sesuatu. Teman-teman wartawan, apa yang dikatakan oleh Prof. Yusril, saya pikir itu adalah suatu fakta dan itu benar yang disampaikan Pak Yusril. Perkara ini hanyalah merupakan penggiringan opini masyarakat. Coba kita bayangkan ya, ini bukan permohonan suatu pengujian undang-undang. Ini adalah sengketa. Ya, sengketa Pilpres. Kalau namanya sengketa, ada pihaknya. Pihak termohonnya itu KPU. Tetapi tidak ada satupun saya lihat di sana itu yang dipersoalkan tentang apa yang dilakukan oleh KPU. Perbuatan yang dilakukan KPU tidak ada dipersoalkan. Yang dipersoalkan justru adalah persoalan yang adalah tindakan-tindakan dari pemerintah dan presiden yang tidak merupakan pihak di dalam perkara ini. Ini kan aneh nih. Bahkan juga tidak ada dipersoalkan juga ada kesalahan dari paslon nomor 2. Jadi posisi paslon nomor 2 sangat benar,
tidak ada satupun yang dipersalahkan perbuatan dari 02. Justru yang dipersoalkan adalah yang dilakukan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena dia tidak pihak. Ya kan? Dia tidak pihak di dalam perkara ini. Jadi terlihat. Ini dua senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang. Yang digugat apa? Yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat. Bansos itu adalah sah sesuai dengan. Anies menyatakan bahwa kondisi kualitas demokrasi Indonesia berada di persimpangan jalan. Anies menitipkan kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk berani mengambil keputusan yang benar, besar, jujur, dan adil demi Indonesia yang lebih baik. Kami tadi tegaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Pilpres pemilu kemarin yang penuh dengan berbagai kekurangan, penyimpangan, yang memiliki dampak pada kualitas demokrasi kita dan arah Indonesia ke depan. Karena itu kami sampaikan di depan majelis hakim, kita di persimpangan jalan. Berbagai macam intervensi itu akan dibiarkan sehingga nanti menjadi kebiasaan yang berulang di tingkat pilkada maupun di pemilu dan pilpres berikutnya. Kalau kebiasaan diteruskan namanya budaya dan akhirnya menjadi karakter bangsa. Atau ini mau dikoreksi, ini mau diberikan ketegasan sikap sehingga tidak berulang dan pemilu kita menjadi berintegritas, jujur, adil, dan hasilnya menjadi kredibel. Indonesia di persimpangan jalan. Dan pada Mahkamah Konstitusi kami titipkan kepercayaan untuk berani mengambil keputusan yang besar, benar, jujur, adil, demi arah Indonesia yang lebih baik, arah Indonesia yang berintegritas. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Pembagian zakat mal atau zakat harta terhadap ribuan warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Ya, ribuan warga yang hadir pemirsa terlibat saling dorong hingga terjepit dan juga terinjak-injak. Ribuan warga yang hadir terlibat saling dorong hingga ada yang terinjak-injak dan jatuh pingsan. Warga yang terdiri dari ibu-ibu, anak-anak hingga pengemudi beca ikut antri dalam pembagian zakat di Jalan Mairo, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka rela berdesakan dan terjepit untuk mendapatkan uang dari pengusaha asal Makassar, Amboruka, dengan nominal Rp50.000 untuk dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak. Akibat insiden kericuhan, pembagian zakat sempat dihentikan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Penyaluran kembali dilanjutkan setelah situasi kondusif. Masing-masing berapa warga dapat berapa banyak? 50. Ini banyak tadi warganya ada sampai ribuan atau seperti apa? Sasarannya apa saja Pak? Setiap tahunnya Amboruka yang tinggal di Papua pulang kampung ke Makassar dan selalu membagikan zakat kepada warga sekitar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Dari Makassar, pemirsa, kita ke puluhan warga di Kabupaten Aceh Barat. Aceh ini mengusir paksa pengungsi Rohingya yang berada di tempat penampungan sementara di gedung PMI Aceh Barat. Warga nekat mengusir paksa pengungsi Rohingya dengan menerobos ke dalam gedung karena permintaan warga tidak dipenuhi untuk memindahkan pengungsi Rohingya. Puluhan warga desa Suakmie, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, memaksa menerobos gedung PMI Aceh Barat, tempat 75 pengungsi Rohingya menetap. Namun karena mendapat halangan, sehingga warga merusak pintu utama gedung PMI.
Aksi anarkis ini dipicu akibat pengungsi Rohingya yang sudah 5 hari berada di tempat penampungan sementara di Desa Suakne yang tak kunjung juga dipindahkan. Warga mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Barat memindahkan pengungsi Rohingya ke lokasi lain. Dalam rumah tangga kita masih kekurangan makan, kita menampung orang luar dulu. Misalnya rumah tangga kita punya uang 100.000, kita berlima dalam rumah tangga. Masa kita menampung orang lain lagi ke rumah kita? Pasti kekurangan dong kita. Makanya kami tidak setuju. Kembalikan. Aksi puluhan warga ini membuat para pengungsi Rohingya menangis histeris dan merasa takut. Tidak mungkin kita tertahan di situ, itu sifatnya sudah sementara. Nanti kita pikirkan kembali kemana tempat yang lebih representatif. Melihat kondisi semakin memanas, pemerintah Kabupaten Aceh Barat langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Yang akhirnya pengungsi Rohingya ini dapat dipindahkan sementara di kompleks perkantoran Bupati Aceh Barat. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Polisi menangkap seorang wanita pelaku penipuan program haji berkedok Haji Furoda. Modus pelaku yaitu meyakinkan korban mengikuti Haji Furoda dengan fasilitas VIP. Namun setibanya di Arab Saudi, korban tidak mendapat fasilitas yang dijanjikan, bahkan harus membayar lebih dari 500 juta rupiah. Tim Polda Metro Jaya menangkap seorang wanita berinisial SJA, pelaku penipuan modus program Haji Furoda. Seperti diketahui, Haji Furoda adalah program haji yang mendapatkan kuota khusus dari pemerintah Arab Saudi. SJA ditangkap di salah satu hotel di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 14 Maret lalu. Pelaku diringkus tak lama setelah menipu beberapa jamaah haji asal DKI Jakarta. Modus yang dilakukan pelaku yakni meyakinkan korban mendaftar program Haji Furoda melalui perusahaan miliknya yaitu PT Musafir Internasional Indonesia dengan iming-iming fasilitas VIP. Namun setibanya di Arab Saudi, korban tidak mendapatkan fasilitas yang dijanjikan dan harus membayar biaya ratusan juta rupiah. Berdasarkan penyelidikan, perusahaan milik pelaku tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. Setelah sampai di Arab Saudi, ternyata Haji Furoda dan fasilitas lainnya adalah bohong belaka. Dan korban ternyata menjadi haji backpacker. Ini isi laporan ya. Dan harus mengeluarkan biaya kembali, penginapan, dan biaya haji lainnya. Atas kejadian tersebut, berdasarkan kronologis laporannya, korban merasa dirugikan 563 juta rupiah. Diduga korban penipuan tak hanya berasal dari wilayah DKI Jakarta, dikarenakan ada sejumlah laporan yang diterima polisi dari wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Pelaku penipuan haji dijerat pasal berlapis dan terancam pidana 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Den Helmi Sajengbati, iNews melaporkan. Pemirsa, wisata religi menjadi pilihan umat muslim saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, salah satunya mengunjungi Museum Subkos Garuda Sriwijaya di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang memiliki koleksi Al-Quran kuno tulisan tangan peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Warga kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan tetap berwisata saat bulan Ramadan. Salah satu objek yang dijadikan destinasi wisata religi di kota ini adalah Museum Subkos Garuda Sriwijaya. Di museum ini tersimpan sebuah Al-Quran bertulis tangan yang merupakan hadiah dari Kesultanan Palembang Darussalam pada tahun 1925. Al-Quran bertinta hitam ini ditulis di atas kertas Eropa dan diperkirakan pada abad ke-17. Meski kuno, Al-Quran tetap dirawat dan menarik perhatian pengunjung dari tahun ke tahun, tidak hanya warga Lubuk Linggau, tetapi juga wisatawan dari daerah lain. Itu awalnya diletakkan di Masjid Agung Palembang Darussalam. Namun pada masa Belanda itu dihibahkan kembali ke Masjid Agung Lubuk Linggau, yaitu sekarang di depan Polres atau Albari, yang menjadi cikal bakal masjid titik awal Lubuk Linggau. Jadi dihibahkanlah dari Masjid Agung Palembang ke Masjid Agung Albari Lubuk Linggau.
Tak hanya koleksi Al-Quran, pengunjung juga bisa melihat koleksi benda-benda bersejarah lain, seperti senjata tradisional pejuang dan pakaian yang dikenakan para pejuang tanah air saat melawan penjajah. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Sementara pemirsa berkunjung ke Jember, Jawa Timur, Anda bisa meluangkan waktu untuk beribadah di Masjid Rudatul Mukhlisin ya. Ya, masjid ini punya keunikan ornamen yang mengadopsi dari negara Turki dan Madinah sehingga menjadi tempat yang indah untuk dikunjungi. Nah, informasi ini sekaligus juga akan menutup iNews siang hari ini. Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa pemirsa, Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di inews.id. Dan akhir kata, saya Prisa Somodatu. Dan saya Bremana Tenaya undur diri. Selamat beraktivitas, selamat siang dan sampai jumpa. Begitu, Bre. Masjid Rodatul Mukhlisin di Jalan Gajah Mada, Jember, Jawa Timur ramai dikunjungi warga yang hendak beribadah setiap hari. Masjid ini dibangun mirip dengan masjid yang ada di kawasan Timur Tengah dengan arsitektur dan ornamen khas Turki dan Madinah. Selain luas, keindahan ukiran kaligrafi dan Asmaul Husna di bagian dinding masjid seolah memberikan ketenangan saat berada di dalamnya. Kalau masjid ini menurut saya sangat megah sekali ya. Selain megah, ornamennya juga cantik, suasana juga sejuk di sini. Dan yang paling penting di sini juga fasilitas semua juga tersedia. Ada sentuhan-sentuhan Timur Tengah yang serasa kita itu berada di Mekah gitu. Sangat sejuk juga suasananya. Masjid ini dibangun pada tahun 1978 dan pada tahun 2016 direnovasi total agar bisa menerima lebih banyak jemaah. Kalau malam kan jelas memang tadarusan setelah tarawih darus. Kemudian ada acara setiap ganjil, malam ganjil di sini ada festival lomba tahfidz. Rest area yang luas juga tersedia untuk warga yang hendak beristirahat. Usai beribadah, pengunjung bisa menikmati sajian berbuka atau santap sahur di Pujasera yang berada di kompleks masjid. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.